tahun depan nanti sama seleksinya, karena memang tampaknya sekarang mau ada perubahan dan kita juga masih menunggu untuk itu. Tapi mungkin yang perlu dipersiapkan ya memang siswanya itu kemudian paling tidak memiliki semangat untuk belajar, kemudian dipelajari dari soal-soal yang sudah pernah muncul dan keluar, dan juga pemecahan masalah. Itu saya pikir itu juga cukup untuk nanti sebagai dasar untuk nanti digunakan di seleksi. Karena memang juga seleksi ini juga kadang-kala karena kan ada chance-nya keberuntungan juga menurut saya, karena sistem seleksi itu hanya milik antara A, B, C dan E sampai dengan E, sehingga kadang-kala juga kita sulit juga. Karena kalau di universitas kan lulusnya biasanya itu ujiannya oral. Kalau yang dimasuknya itu kan memang hanya komputer base, sehingga memang tidak mesti juga, kalau saya pikir tidak mesti juga dia yang pinter kemudian nanti pasti masuk. Kadang-kala yang biasa-biasa saja tapi kalau memiliki pas dianya melingkarinya benar itu masuk, ya mungkin juga bisa masuk. Yang penting ada niatan itu saja. Kemudian enaknya lagi kalau di kampus negeri itu kan ada tawaran-tawaran beasiswa itu. Biasanya ada prioritas memang untuk yang ekonomi kurang mampu dan seperti itu, memang ada prioritas tertentu. Kalau memang anaknya berprestasi itu bisa dimasukkan ke jalur PMDK atau apa sekarang namanya, ya jalur prestasi lah Pak. Misalnya diambil jalur rapot ranking 1 sampai 10 kalau nggak salah ya, yang nanti melalui sistem juga pembukaannya Pak. Itu juga bisa, sehingga kalau di universitas memang sebenarnya banyak yang bisa ditempuh. Kemudian memang menurut saya Pak, kalau yang di kurikulum MBKM ini memang kelihatannya rumit dan sulit dilaksanakan, tapi kalau sebenarnya kita mau melaksanakan itu, menurut saya yang selama ini sudah berjalan itu lebih memudahkan pengajarnya. Awalnya kami juga punya mahasiswa, misal satu kelas 30 orang, begitu dibuka program MBKM itu mungkin tinggal 20, tinggal 25. Rata-rata kan mereka melakukan proyek-proyek di luar Pak. Ada yang di desa, kemudian dia bikin produk apa, misalnya kewirausahaan, kemudian kampus mengajar, banyak yang kemudian dilakukan oleh mahasiswa. Mungkin juga nanti di siswa SMK juga nanti kalau bisa diterapkan itu, saya kira juga menurut saya itu akan lebih memudahkan gurunya, asalkan tapi memang harus berani berubah Pak. Memang awalnya kan dulu kalau kita ngajar ya ujiannya berbasis tulis, kemudian kalau nilainya hasil tulisnya jelek ya berarti nilainya ya. Kalau di kurikulum MBKM kan kita lebih banyak bekerja sama dengan industri, dengan masyarakat. Nanti siswa atau mahasiswa membuat proyek di daerah tertentu, nanti hasil proyek itu yang nanti kita jadikan sebagai nilai untuk mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Tapi memang ya kembali lagi ke guru atau dosennya itu. Kadang-kala kan ada yang saklek letterlock harus gini. Nah itu yang memang kadang-kala menjadi hambatan kita. Tapi kalau senyaman mau kemudian berubah dan merubah mindset, nanti insya Allah juga akan memudahkan gurunya, akan juga memberikan pelajaran pengalaman